Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Sarigulo. Saya dari kelas 5A Matematika mengambil mata kuliah Desain Eksperimen. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai desain bujur sangkar, di mana dalam video ini saya akan menjelaskan desain bujur sangkar Latin. Nah, langsung saja ke contoh soal, di mana seorang peneliti mempelajari efek 5 formulasi atau 5 perlakuan. Nah, di mana berbeda dari bahan bakar roket yang dinotasikan KLMNO terhadap tingkat pembakaran pada Discrete Escape System. Nah, masing-masing formulasi dicampur berdasarkan bahan mentah dan disiapkan oleh beberapa faktor di mana operator mempunyai skill dan pengalaman yang berbeda. Nah, desain untuk percobaan adalah bujur sangkar Latin berukuran 5x5. Nah, dengan batasan pengacakan adalah bahan mentah dan operator. Organisasi data dari desain ini adalah, nah, jadi dalam bentuk tabelnya adalah bahan mentah di mana perlakuannya ada 1, 2, 3, 4, 5 dan sampelnya ada 5. Nah, di mana kita menggunakan notasi KLMNO karena kita menggunakan 5x5, jadi dia 5x5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di mana datanya adalah untuk yang pertama ada 15, 18, 16, 21, 17 sampai ke perlakuan 5 di mana O23, 25, L27, M30 dan N-nya adalah 19. Kenapa KLMNO kemudian LMNOK? Itu dikarenakan kita menggunakan 5x5. Jadi dia berpindah dari batas atas pindah ke batas bawah. Maksudnya baris dan kolomnya berpindah. Nah, untuk jumlah di perlakuan pertama di baris pertama adalah 87, kemudian di baris kedua adalah 143, kemudian di baris ketiga ada 120, selanjutnya sampai di baris perlakuan kelima 124. Nah, kemudian di kolom pertama itu 106 sampai ke J50 itu adalah 114. Nah, untuk menentukan harga jumlah kuadrat yang perlu untuk ANAVA, kita perlu mencari sigma Y kuadrat, di mana sigma Y kuadrat ini adalah data keseluruhan yang ada di dalam tabel. Yaitu kita mulai dari di perlakuan ke-1 di K-nya itu ada 15 sampai dengan 19. Itu hasilnya sama dengan 14,455. Hasil dari jumlah tabel semuanya. Nah, kemudian untuk RY ini adalah jumlah keseluruhan data ini dibagi dengan jumlah perlakuan. Nah, jadi jumlah data ini semua adalah 583 kuadrat dibagi perlakuannya. Perlakuannya adalah 5, berarti 5 kuadrat. Berarti 583 kuadrat dibagi 5 kuadrat itu sama dengan 13,595. 13.595,56. Maaf. Kemudian di BY-nya adalah jumlah kolom. Jumlah kolom yang artinya berarti kita mulai dari K ke kanan K L M N O. Itu adalah 106 sampai dengan 114. Kita bagi dengan perlakuannya yaitu ada 5, berarti kurang dengan hasil RY tadi, berarti RY adalah 13.595,56, hasilnya adalah 64,64. Kemudian kita lanjutkan ke KY-nya, di mana KY ini jumlah setiap perlakuan. Nah, jumlah setiap perlakuan di mana itu ada 87 di perlakuan 1, kemudian 143 di perlakuan kedua sampai di perlakuan kelima itu ada 124 kuadrat dibagi 5 kemudian dikurangkan dengan area yang tadi. Berarti area-nya adalah 13.595,56. Hasilnya adalah 339,44. Nah, untuk menghitung PY kita memerlukan JK. Jadi di dalam tabel di sini kita harus menjumlahkan setiap K, kemudian setiap L, kemudian setiap N, kemudian setiap N dan kemudian setiap O. Berarti yang akan kita jumlahkan adalah di sini ada jumlah
K-nya adalah 15, kemudian ditambah 30, kemudian ditambah 18, kemudian ditambah 30, kemudian ditambah 25. Hasilnya adalah 118. Begitu juga selanjutnya, di mana O-nya adalah O-nya berarti 17 ditambah 31 ditambah 19 ditambah 23 ditambah 23, itu hasilnya adalah 113. Berarti PY-nya adalah 118. PY ini adalah jumlah seluruh JK, berarti dikuadratkan, kemudian dibagi dengan perlakuan dikurangkan dengan hasil RY. Berarti 118 kuadrat ditambah 114 kuadrat sampai dengan 113 kuadrat dibagi 5, kemudian dikurangkan dengan RY tadi, hasilnya yaitu 13.595,56. Hasilnya adalah minus 357,76. Nah, kemudian EY-nya adalah kita mengurangkan seluruh hasil harga-harga kuadrat tadi, di mana ada sigma Y kuadrat, ada RY, ada BY, ada KY, ada PY, dan ada EY. Berarti semuanya kita kurangkan. Nah, berarti 14.000 ini adalah hasil sigma Y kuadrat, kemudian 13.595,56 adalah hasil dari RY, kemudian 64,64 adalah hasil dari BY, kemudian 339,44 adalah hasil dari KY, kemudian 357,76 itu adalah hasil dari PY. Kenapa di sini adalah positif? Karena negatif dikurangkan dengan negatif dengan negatif itu hasilnya positif. Jadi hasilnya adalah 813,12. Nah, jadi di dalam tabel ANAFA-nya, di mana sumber variasinya itu kita menggunakan rata-rata, hari, operator, bahan mentah, dan kekeliruannya, di mana DK-nya adalah 1, kemudian harinya 5 dikurang 1 adalah 4, operatornya 5 dikurang 1 adalah 4, bahan mentahnya 5 dikurang 1 adalah 4, kekeliruannya di mana rumus kekeliruan adalah M dikurang 1, N dikurang 1, di mana M-nya adalah 5, kemudian untuk N-nya juga 5, berarti M dikurang 1 adalah 4, kemudian N dikurang 1 adalah 4, berarti kekeliruannya adalah 8. Kemudian di JK-nya, JK untuk yang di rata-rata ini itu RY, kemudian di hari itu BY, kemudian di operator itu KY, kemudian yang di bahan mentah itu PY, dan di kekeliruan itu adalah EY. Nah, kemudian KT-nya 13.595,56 bagi 1 adalah 13.595,56, kemudian 64,64 dibagi 4 adalah 16,16, kemudian 339,44 dibagi 4 adalah 84,86, kemudian minus 357,76 bagi 4 adalah minus 89,44, kemudian 8.013,12 bagi 8 adalah 101,64. Nah, kemudian untuk di F-nya, di mana F-nya minus 357,76 dibagi minus 89,44 adalah 4, karena positif bagi negatif adalah 4. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.